Halo Capricorn, ini adalah update energi November buat Capricorn ya. Ini bacaan umum, jadi mungkin tidak bisa cocok buat semua Capricorn. Ambil yang positifnya aja, dan kalau pesannya ini bermanfaat ya, jangan lupa hit lonceng, subscribe, like, dan share nanti ke semua sosial media kamu ya. Kalau nggak resonate dengan kondisi kamu ya nggak apa-apa, jadi bukan buat kamu, oke? Santai aja ya. Tetapi kalau message-nya, pesannya ini bermanfaat, kenapa nggak ya? Karena kita di sini akan belajar bersama ya. Ada 4 kartu: relativity, travel, tangible, dan detachment. Oke, sebentar, aku mulai dari mana ya? Sepertinya ada masalah keluarga atau hubungan dengan keluarga yang harus dipulihkan ya di sini. Harus dipulihkan, harus didamaikan seperti itu. Dengan siapa saja ya di dalam keluarga, hubungannya masih keluarga. Dengan orang tua mungkin, relasi dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan kita, saudara kita yang kelihatannya Capricorn agak untuk bulan November ini, atau mungkin sudah ya, karena waktu adalah ilusi, bisa maju mundur ya, sedang menghadapi itu. Kamu perlu rekonsiliasi kelihatannya dengan anggota keluarga tersebut ya, siapa aja itu yang kayaknya lagi clash dengan kamu atau lagi berkonflik, ada sedikit atau besar masalah yang tidak bisa nggak bisa didamaikan, atau sesuatu yang bertentangan gitu ya. Masalah apapun antara kamu dengan saudaramu atau dengan anggota keluarga ya, itu artinya adalah ujian, karena itu adalah keluarga sendiri ya kan, mau tidak mau pasti mungkin kita sering ketemu ya, artinya mesti dicari gimana enaknya dan gimana bisa hidup bersama dengan nyaman. Karena kadang-kadang walaupun keluarga sendiri, tapi justru bahkan saudara kandung pun ada yang nggak akur gitu ya kan. Apa yang sebenarnya terjadi? Biasanya yang nomor 1 adalah ego ya kan, ego yang menguasai, kemarahan yang dipendam terus-menerus, yang akhirnya menjadi benci, bahkan sama saudara sendiri itu bisa terjadi. Akhirnya nggak ngomong sampai berbulan-bulan, bahkan ada orang yang berseteru dengan saudaranya tuh sampai dia meninggal dunia pun nggak ada rekonsiliasi, nggak ada perdamaian, nggak ada saling memaafkan. Tentu saja hal ini adalah hal yang memprihatinkan ya, karena ya bagaimanapun orang-orang di sekeliling kita, terutama adalah keluarga kita, itu sudah diset oleh semesta. Kenapa mereka ditempatkan dekat dengan kita, untuk apa ya? Sekali lagi, untuk pertumbuhan jiwa ya, untuk pertumbuhan jiwa, menjadi orang yang lebih baik gitu, menerima, memaafkan ya. Ada travel, ada tangible. Oke, sebentar. Ini kata tangible ini juga mengisyaratkan bahwa harus ada pelepasan ya, harus ada melepaskan apa. Tadi apa yang membuat kamu dan
saudara, keluarga, anggota keluarga, siapapun, bahkan mungkin orang tua tadi, kamu berkonflik atau nggak akur gitu ya. Di sini ada tangible dan ada detachment yang dua-duanya mengisyaratkan kartu ini adalah pelepasan gitu ya. Pelepasan apa? Pelepasan melepaskan apa sih selama ini yang menjadi ganjalan gitu ya. Mungkin harus ada kompromi di sini ya. Harus ada kompromi supaya hidup bersama dalam satu keluarga itu nyaman ya. Perlu adanya pembicaraan, perlu perundingan seperti itu mungkin ya. Bicara yang baik-baik ya, untuk mencari gimana enaknya seperti itu. Dan juga melepaskan ego masing-masing gitu, karena apa yang tidak bisa menyatukan sih, karena masing-masing gak mau ngalah ya kan, masing-masing tidak mau mengalah dengan egonya dan kekeh gitu ya, gak mau ada perubahan ya, akhirnya tidak terjadi titik temu itu. Nah di sini kelihatannya kamu dan orang itu ya, dan dia anggota keluarga yang berkonflik dengan kamu itu harus duduk bersama dengan kepala dingin, ngomong enaknya gimana nih penyelesaiannya seperti itu ya. Jadi sepertinya komunikasi mesti dibuka kembali ya, dibuka kembali, dijalin kembali gitu ya, karena bagaimanapun kalau keluarga, kalau dia ditempatkan sebagai keluarga kamu, artinya ada tugas belajar buat kamu ya kan, dan juga buat dia sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang orang buat belajar, disuruh belajar itu males ya kan, nggak cuma anak-anak sekolah yang disuruh belajar males, kitanya orang dewasa pun kadang-kadang disuruh belajar tentang pelajaran kehidupan pun malas ya, padahal itu yang memang mesti dilakukan gitu. Karena kalau masih keluarga nggak bisa dihindari, mau nggak mau kamu ketemu dengan mereka ya kan. So kuncinya adalah bersedia, kerendahan hati ya, kerendahan hati dan bersedia untuk sama-sama berubah sebenarnya ya, sama-sama berubah supaya kehidupan bersama menjadi lebih baik. Nah gimana kalau dia, orang itu nggak mau berubah dong ya? Kalau dia nggak mau berubah ya itu masalah dia sebenarnya. Yang penting kamu mau berubah jadi orang yang lebih baik, karena sekali lagi pelajarannya adalah untuk kita berubah jadi orang lebih baik itu untuk siapa? Untuk kita kan, untuk pertumbuhan kita. Kalau orang lain nggak mau belajar ya udah, biarin aja. Kenapa? Kalau dia nggak mau belajar pun dia nggak akan tumbuh ya kan, dia tidak akan tumbuh. Dia ya seperti ibaratnya kamu tidak bisa memaksa biji atau benih itu tumbuh hanya dalam satu malam, nggak bisa kan. Mungkin akan perlu waktu bahkan sampai akhir hidup mereka itu baru belajar, mereka baru bisa berubah. Kadang-kadang orang seperti itu, tapi itu adalah masalah mereka ya. Sekali lagi itu masalah mereka. Kalau mereka nggak mau belajar ya udah, itu masalah mereka. Yang penting apa? Yang penting kita mau belajar menjadi orang yang lebih baik ya kan. Kalau kita udah ngomong baik-baik ke mereka dan mereka tetap aja nggak ada perubahan, ya udahlah, artinya kamu sudah mengupayakan yang terbaik dan tidak ada jalan, mereka tetap kekeh. Nah itu adalah masalah mereka. Lebih baik kamu fokus pada pengembangan diri dan kehidupanmu, tetapi tentu saja sudah memaafkan ya. Jadi yang membuat penyelesaiannya adalah apa? Penyelesaiannya adalah oh ya udah, saya memaafkan kamu, saya maafkan kamu,
Kalau kamu tetap seperti itu ya udah, tapi saya sudah tidak ada benci sama kamu. Oke, berarti kamu memang ibaratnya ya, kamu adalah anak kecil yang susah buat belajar, susah buat tumbuh. Tapi saya tidak akan seperti kamu, atau saya tidak akan satu frekuensi dengan kamu. Saya ingin tumbuh, saya ingin belajar jadi orang yang lebih baik. Udah. Kalau kamu bisa menghindarinya, ya udah, maksudnya interaksi kamu dengan dia minimal mungkin ya. Interaksinya minimal. Tetapi kamu udah memaafkan. Yang penting adalah memaafkannya. Dan mungkin harus dilakukan terus-menerus seumur hidup. Ya kan? Tetapi kalau kita melakukan itu, siapa yang tumbuh? Kita akan tumbuh. Kita akan jadi orang yang lebih baik. Kita akan tumbuh jadi pribadi yang lebih baik, jiwa yang lebih matang. Itulah sebenarnya misi kehidupan kita di dunia ini gitu. Jadi kalau kamu sudah belajar, kamu tumbuh, ya itu adalah misimu. Kamu sudah tercapai misinya. Jadi kamu gak perlu melihat apakah orang lain juga tumbuh atau tidak. Ya itu adalah hak mereka gitu, kelayakan mereka. Kalau mereka tidak layak tumbuh dalam kehidupan yang sekarang, ya udah, biarkan, tinggalkan. Kalau tidak bisa meninggalkan mereka, misalnya tetap setiap hari ketemu, gimana dong? Ya, artinya kamu harus belajar untuk memaafkan setiap hari dan setiap saat. Ya, jangan gak terima dulu kok. Aku juga seperti itu kok. Aku tahu sekali rasanya bagaimana kita tidak orang yang kita benci itu adalah orang yang mesti ketemu dengan kita setiap hari. Artinya apa? Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap jam harus belajar memaafkan. Tetapi bonusnya adalah pertumbuhan jiwa kita. Itu yang penting sebenarnya. Kalau orang lain gak mau belajar, ya udah, itu masalah dia, ya kan? Yang penting kitanya mau belajar jadi orang yang lebih baik. Oke, berat ya. Kalau kamu udah pusing, ya tinggalin aja video ini. Mungkin pesan ini hanya pada mereka yang kalau kamu masih bertahan di video ini, mungkin memang pesan ini adalah bagi jiwa yang sudah bisa menerima, ya. Kalau biasanya orang yang protes di kolom komentar, aku nggak ngerti tuh, berarti ya jiwanya belum sampai ke situ. Ya nggak apa-apa. Sekali lagi, itu masalah mereka, ya kan? Oke, kartu yang berikutnya ada travel, ya. Oke, beberapa di antara kamu mungkin akan traveling nih, ya. Walaupun masa sekarang, tapi sudah memungkinkan traveling ya. Walau kita masih belum bisa keluar negeri, tetapi di dalam negeri sudah bisa traveling. Mungkin juga nggak jauh-jauh amat ya travelingnya. Atau kartu travel ini sebenarnya adalah menandakan keinginan perubahan ya. Karena mungkin tadi di rumah kamu merasa tidak damai dengan adanya konflik dengan anggota keluarga, sehingga kamu ingin pergi keluar rumah, ingin pindah lokasi, mungkin seperti itu ya, keinginan itu. Tapi ya itu, semoga bisa buat beberapa kamu. Tetapi ingat, kadang-kadang misalnya kamu konflik dengan mertua gitu ya. Ini yang aku ambil contoh yang gampang aja gitu ya, konflik dengan mertua ya, terus kepingin kita pindahlah, enggak satu rumah dengan mertua ya. Apakah masalahnya selesai ketika berhasil pindah rumah ya? Apakah masalahnya selesai di situ aja? Oke, mungkin itu menghindarkan kamu dari konflik ya. Kamu membuat hidup kamu tuh lebih nyaman karena kamu punya rumah sendiri. Tetapi seumur hidup, selama mertua kamu masih hidup, artinya kamu tetap harus berhadapan dengan dia kan, ya kan, walaupun beda rumah gitu. Jadi tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Jadi kembali lagi,
adalah kemampuan untuk menerima dan memaafkan. Oke, aku rasa sudah cukup supaya kamu nggak pusing ya karena readingnya sudah terlalu dalam. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan kamu dan kita semua yang sampai ke video ini dan bersedia nonton video ini sampai akhir. Mungkin kamu terpanggil untuk renungan ini ya. Mungkin pesan ini memang untukmu dan kamu butuhkan saat ini. Kalau ini bermanfaat, please like dan share ke semua sosial media kamu. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan hit loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan notif kalau aku ada video baru ya. Terima kasih sudah menonton. God bless you with divine light, love, and terima kasih. Sampai jumpa lagi di video mendatang. Bye bye.